Diikuti peserta. Jalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mungkin ini yang bisa sampaikan, mengingat waktu sudah siang dan panas. Pemateri kita langsung dari PMI Kabupaten Wonogiri. Betapa sulitnya kita mencari pemateri yang secara langsung dari PMI. Maka kesempatan yang baik ini silahkan anak-anakku mengikuti kegiatan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, sehingga ke depan apa yang kita harapkan, kita bisa meningkatkan rasa kemanusiaan kita, rasa sosial kita berdasarkan ilmu yang benar. Nanti ilmunya kalau sudah kalian peroleh bisa diterapkan di sekolah kita sehingga PNR kita jadi PNR yang Yang kedua adalah kepemimpinan. Ini kenapa harus memiliki jiwa kepemimpinan? Karena nanti kalian akan menjadi jadi leadernya sebaya, teman-teman sebaya. Contoh, kalian ngajak bersih-bersih, terus sosialisasi tentang bahaya nafsa, bahaya rokok, gitu. Jadi nanti kalian akan jadi panutan mereka. Terus belajar bekerjasama, belajar berkomunikasi. Nah, jadi pemimpin itu harus pintar komunikasi. Kalau kalian ngomongnya kurang pas atau mungkin dianggapnya kurang tegas, mungkin yang disuruh nanti mentality. Terus menjadi pendidik sebaya. Jadi kalian nanti akan jadi pendidik sebaya kalian. Jadi teman-teman sebaya kalian yang jadi contoh tadi sosialisasi HIV makanya itu. Terus memberi dukungan. Kalau ada teman sebayanya mungkin baru kena musibah atau yang lain, bisa disupport. Apa sih? Itu udah Support itu enggak harus tentang uang atau harta benda, tapi bisa support semangat atau mental. Nah, nanti yang akan dibahas adalah pertolongan pertama. Di pertolongan pertama ini sehari aja kan selesai nanti kalau semua disampaikan. Ini ada dasar pertolongan pertama. Nah, kalian nanti dari menghubungi dokter atau rumah sakit, melakukan pertolongan pertama di sekolah dan rumah, menolong diri sendiri. Nah, minimal kalian harus bisa menolong diri kalian sendiri. Kenapa? Karena kalau terjadi sesuatu pada diri sendiri, kalau nggak ada orang lain, cuma sendiri kok, kalian harus bisa. Minimal bisa menolong diri sendiri. Terus di pertolongan pertama itu ada banyak, ada dasar pertolongan pertama, pengenalan faal, tahu nggak faal? Anatomi tubuh manusia. Kalian punya jantung nggak? Pernah lihat? Pernah lihat jantungnya sendiri? Pak tahu punya itu dari mana? Nah, kalian biar tahu kalian saya punya buktinya apa? Ini adalah jantung. Punya
pertanyaannya bagus. Sekarang darah normal ya, itu 120/80 itu normal. Umur juga mempengaruhi. Nah, kalau semakin tua ada yang tinggi, ada yang punya darah rendah, darah tinggi, yang punya darah tinggi atau orang tua yang punya darah tinggi itu hati-hati ya. Kenapa? Ini KSPW darah tinggi, KSPW, tapi itu bisa sakitnya nanti bisa parah kalau sering kuman darah tingginya. Pernah dengar cuci darah? Nah, darah tinggi yang sering kuman itu bisa jadi darah. Kenapa bisa kayak gitu? Nih, tekanan darah tinggi, kerja ginjal jadi ekstra, ya kan? Oke, kalau dia nggak pernah minum-minuman yang rusak ginjal ini, tapi kok dia bisa jadi darah. Terlihatnya itu dia punya darah tinggi tapi sering kumat ginjal, kerjanya ekstra, lama-lama ginjal rusak, dia nggak bisa menyaring darah. Satu-satunya cuci darah. Nah, jadi kita punya riwayat darah tinggi atau keluarga yang punya darah tinggi itu dikasih tahu untuk sering kontrol tekanan darah. Minimal nanti 110/70 masih bisa. Kalau tinggi itu nggak bisa, kalau rendah juga nggak bisa. Terus HB juga harus minimal 12,5 HB-nya. HB-nya ada. HB tinggi juga nggak bagus. Terus apa lagi? Coba. Itu bisa dari genetik bisa atau keturunan bisa. Kalian sehat. Terus ini orang tahu hasilnya apa? Ya, 3. Contoh kecil dari peran merah remaja itu adalah mengingatkan. Mungkin kita punya teman yang memiliki kebiasaan seperti itu. Untuk lebih lanjut bisa kita ingatkan seperti itu. Kelola masalahnya kita dikelola dengan cara apa? Mungkin kita dengan cara curhat atau teman. Kalau enggak, di sekolah itu biasanya ada kalkulator kebaya. Di sini ada. Nah, anak-anak PMS itu nanti perannya di situ teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menunjukkan berperhatian, berperilaku, kalau bisa kalian dia peka ya. Jangan peka. Satu cara dinamai kebiasaan sebenarnya nanti kalau seorang muda itu ada apa? Kadang yang kalian anggap sepele itu bisa menjadi luar biasa untuk teman-temanmu. Dan takutnya ketika mereka, anak-anak yang bermasalah itu ingin mencari jalan pintas untuk keluar dari masalah ini, takutnya mereka menemukan teman yang salah atau tidak lingkungan yang salah, yang biasanya akan diarahkan ke rokok, alkohol, dan mabuk. Di masa remaja itu banyak banget ada perubahan fisik dan fungsional. Contohnya mungkin yang laki-laki bersalah, betul. Terus yang perempuan biasanya apa enggak? Di sini kita belajar dulu ya. Di materi PNS ini tidak ada yang satu, karena ini sifatnya sebagai edukasi. Kalau yang cewek perubahan fisiknya contohnya apa? Ibu wanita. Terus umumnya payudara. Terus alat-alat bisa juga. Nah, di sini
jaga nggak? Kalau matahari saya itu jaga nggak? Jaga. Banyak yang pingsan nggak? Oke. Nah, pingsan itu karena ada yang tahu? Oke, bisa harapan panasnya bisa. Ini kalian punya otak kecil. Orang itu punya otak kecil, tempatnya di sini, belakang ini. Ini fungsinya mengatur keseimbangan otaknya. Nah, makanannya itu ada dua. Makanan otak kecil itu ada dua. Satu, oksigen yang dibawa oleh darah. Dua, glukosa yang dibawa oleh darah. Glukosa itu atau gula. Gula itu makanannya. Kalau kurang ini, contoh kalian habis olahraga panas-panas, oksigen kurang, gula juga kurang. Protokol gitu, itu mau pingsan. Itu tandanya kalian kurang otak, kalian kurang oksigen sama glukosa. Mau cepat pulih, minum yang ini. Nah, terus sudah tahu kalau pingsan itu ini yang bermasalah ini ya, otak kecilnya. Kalau anak-anak pingsan itu gimana? Lama. Kalau dia pingsannya di tempat tempatnya teduh, nggak panas, terus aman, nggak mengganggu yang lain, oke. Di tangan di situ nggak apa-apa. Aku perhatikan kemarin di SMA area timur itu ada masuk acara cowok ini disukai sendiri karena dia merasa mau pingsan, mau mundur izin pensi. Ternyata dia sudah pingsan jatuh. Apa yang terjadi? Apa namanya? Pumping. Kalau nggak ada sandaran, oke. Kalau nggak ada sandarannya gimana? Nggak ada sandaran. Kamu mau kamu mau korbannya satu lagi, mau nangani korbannya satu lagi gimana? Gimana? Ditekuk kakinya, ditekuk. Terus ditekuk. Sampai sini, sini, sini. Nah, terus bisa ini bisa disandarkan di tembok, bisa kayak gini. Ini udah ke tampil. Itu enggak resmi. Terima kasih ya. Nah, jangan langsung dikasih atau dioles minyak. Kita nggak tahu si pasien ini punya alergi minyak kayu putih atau yang lain. Kita nggak tahu. Pas diolesi kabeh ternyata dia alergi minyak. Terus kalau dia sudah sadar, kalau pingsan jangan dikasih bantal ya. Kalau pingsan jangan dikasih bantal. Oke, kita di air. Kalau dia sudah sadar, bisa didudukkan. Tapi nyaman, dia disandarkan. Kalau ada sandar, temannya ke belakang sini saling menghubungi. Boleh dikasih minum? Boleh. Tapi ya sudah ada tanya, Mas mau minum enggak? Betul ya. Kalau dia mau kasih pakai gelas atau botol, ini minumnya. Dia yang megang, dia yang minum. Nah, terus kenapa harus itu? Karena kalau kita langsung minum kan, dia belum sadar penuh. Tersedak. Kalau tersedak, kalian bedanya kenapa? Kalau kalian minum tersedak, reaksinya apa? Batuk, oke. Itu respon alami tubuh manusia. Kalau paru-parunya kemasukan air, dia akan batuk. Itu responnya untuk mengeluarkan air yang masuk ke paru-paru. Dia keluar airnya. Kalau
itu kesadarannya penuh itu akan batuk. Tapi kalau dia berpingsan masih linglung, terus ada habis dan pingsan masih linglung, masih dipaksa minum. Kalau dia tercegah, dia nggak akan bisa batuk, tapi airnya langsung masuk ke paru-paru. Itu segera pulang belakang pakai ini, harus pakai ini. Pulang leher, pulang belakang kalau ada yang cedera harus pakai ini, karena dia keras. Terus kalau gerakan korban, kita nggak punya alat atau tanduknya, gimana? Gerakan kuat ya. Ini cuma satu orang nih. Bisa jadi diseret. Kita akan menjaga korban dulu. Pertama, ini ketika kita nggak kuat harus menyeretnya. Walaupun diseret ada tekniknya. Itu kalau kita nggak kuat. Terus kalau kita kuat, lihat tangannya. Nah, kalian kalau makan ada yang pingsan biasanya gitu loh. Nah, ini nggak tinggi, saya tinggi. Aneh. Kenapa? Tapi mau yang pingsan saya, dia yang menolong saya. Aneh ya? Saya gini. Ini kalau satu orang, kalau buat lagi, kita mau praktek 2 orang bisa. Yang cowok-cowok yang badannya posisi yang agak berat, yaitu di atas, tengah sini. Caranya gini ya, biasanya lah. Terus nanti tangannya masuk ini. Kakinya ada di sini nanti. Sama. Masuk sampai sini, sampai sini, terus juga sampai sini, terus dicoba 1, 2, 3, diangkat, ini kan, diangkat, harus ini, 1, 2, 3, kunci, 1, 2, 3, naik ke atas. Yuk. Leher sini, ini kakinya gini, ambilnya di jalurnya sini, tanganmu di dalam sini, enggak, tanganmu di dalam sini, tangan kananmu. Ini kan gini loh, gini. Yang kanan, gini. Ini mau lagi. Nah, terus kamu gini, ini ke dalam. Nanti tapi gini. Masuk terus. Terus. Dia mau ngangkat ke siap bapak dulu. Ya, taruh di paha dulu ya. Jangan langsung ke atas. 1, 2, 3, paha dulu.
dua, tiga. Ini. 1, 2, 3. Bentar, jangan dulu, dikunci dulu. Ayo, kek. Terus, 1, 2, 3 naik. Kalau posisinya kayak gini, biasanya kan ada yang jangankannya sama sini. Kalau tangannya kayak gini, dia maju, saya mundur. Ada batu kesandung, jatuh semua. Kalau enggak, jalannya miring. Nah, kayak yuyu, nggak enak. Tapi kalau gini maju. Ini kalau mau menurunkannya, kebalikan dari tadi. 1, 2, tahan sini dulu. 1, 2, tekan. 1, 2, 3, bawah. 1, 2, 3, awas dulu. 1, 2, 3, buka kunci. 1, 2, 3, taruh. 1, 2, 3. Lalu pasti apa-apa. Lagi, ada yang lagi. Kamu sih gak suka. Ini dua. Kunci Angkat 1, 2, 3, angkat. Nah, turunkan kebalikan 1, 2, 3. Nah, ini dulu. Nah, ini ada beberapa versi. Tergantung sederhana. Ini kalau 3 orang ini. 3 orang ini ya. Seperti tadi. 1, 2, 3 diangkat. Terus kamu masukkan ke bawahnya, ditaruh. Itu bisa. Ini diangkat. 1, 2, 3 ini angkat ini. Terus gambarnya dimasukkan. Terus diletakkan. Ada lagi ya. Kalau dia yang sakit, tulang belakangnya, caranya dia. Ini aja. Nanti 3 orang kayak gini. Terus, 1, 2, 3. Ini, kiri kayak gitu. Terus kamu nanti ngebatin, nempel gitu. Coba. Gitu. Ada lututnya panas. Di piringan ini loganya itu enak. Kamu bekerja alat. Bekerja kamu pegang alatnya. Yang 3 orang ini mengangkangi dia. Dan diangkat tapi digeser, pegang daunnya. Nah, kamu lagi ya. Gerakannya naik turun. Ayo naik, geser, gak diangkat tapi digeser. Coba naik, digeser, naik itu samping. Nah gitu, turun, naik, turun, sambil tenangkan, tengah dulu, dah, sampai dengan, dah, ini pas. Kalau punya tali, ini tali, biar nggak jatuh. Terus posisinya, kakinya sama, disesuaikan. Kakinya sama ini, sama kamu sini, kiri kanan, oh belakang. Kepalanya di depan ya. Posisinya kayak gini,
Yang kaki kayak gini, ini yang dekat tandu. Yang dekat tandu. Akhirnya sini, tandunya kayak gitu. Sampai kayak dia. Akhirnya sini, akhirnya sini. Akhirnya sini. Kayak belakang. Sampingnya. Nah, yang dekat tandu yang di sini. Balik. Balik. Nah, ini jangan jauh-jauh. Ada hitungan 1, 2, 3, angkat gini. 1, 2, 3, nah 1, 2, 3, diangkat sini. Kita ada itu. Terus 1, 2, 3 baru diangkat. 1, 2, 3. Terus ke paha dulu. Ya, ini banyak enteng. Kalau berat, jangan pakai kekuatan lengan. Ya, ini loh. Ini jangan nekok gini. Coba. Jangan katakannya, tapi badannya yang naik. 1, 2, 3, badannya yang naik. Badannya yang naik. Beda. Kalau lengannya jangan kan, itu pakai kekuatan kanan. Kalau bebannya berat, berat. Tapi kalau bebannya yang naik beda. Maju. Belok situ, jadi lagi. Temannya kalau ada masalah ngaku aja, nggak apa-apa. Ini pengalaman saya 3 tahun ini tidak bisa hilang, yaitu pada saat Bunek mengalami kehilangan 2 orang yang sangat saya cintai, yaitu ayah saya dan adik saya karena COVID. Hanya berselang 21 hari saya kehilangan 2 orang yang sangat saya cintai, yaitu ayah saya dan adik saya. Itu 3 tahun yang lalu, tahun 2021. Sampai sekarang untuk menghilangkan kecemasan saya, rasa kehilangan yang luar biasa, setiap malam saya tidak bisa tidur. 3 tahun ini sudah 3 tahun. Setiap malam Buning nggak bisa tidur kalau tidak nyetel wayang. Jadi setiap malam Buning itu wayangan. Selain rajin untuk mengaji, Buning itu tetap nggak bisa tidur kalau tidak wayangan. Dari mulai tidur di rumah boten Buning nggak bisa tidur. Itu sudah 3 tahun berjalan, tapi meneh dari wong kelangan pada saat COVID itu yang Buning alami, sehingga berjalannya waktu Buning berharap banyak untuk pengalaman Buning ini kehilangan 2 orang yang sangat saya cintai bisa berangsur-angsur pulih. Terkadang saya datang ke sekolahan itu sebagai hiburan khusus untuk melupakan orang yang sangat saya cintai. 2 orang sekaligus kena COVID tahun 2021. Untuk itu, anak-anak yang luar biasa, saya berharap banyak nanti dari kalian bisa menyembuhkan luka hati saya, bisa menyembuhkan luka hati dengan cara kita bisa antara guru dan murid nanti pada akhirnya bisa membawa kalian ke cita-citamu yang luar biasa, yang nanti bisa membanggakan dirimu sendiri, orang tua dan sekolah. Reproduksi wanita, 2 organ reproduksi pria. Ayo, siapa yang tahu organ reproduksi wanita terdiri dari sepasang apa? Payudara, ovarium. Yaitu tidak menggunakan narkoba, karena narkoba ini sangat
berbahaya ya, bisa menyebabkan penyakit tersebut. Selanjutnya, aktif mencari informasi yang benar. Contoh bagi temanmu, contoh lingkunganmu bahwa anggota PMR khususnya SMP bisa turun lagi. 1. Memiliki kesehatan mental yang baik seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Brian tadi, tidak mudah putus asa, tidak mudah galau-galau, tidak mudah trauma, depresi, terus kecemasan. Bukan SKPMR SMP Negeri 1 Muarajambi setelah mengikuti pelatihan ini mentalnya semakin baik. Amin. Tidak ada lagi galau-galauan, tidak ada lagi kecemasan, tidak ada trauma-trauma. Semua happy, semua bisa menikmati masa remaja dengan indah. Marilah kita sejenak menjauhkan pikiran kita dari urusan dunia yang kadang-kala membuat kita mengeluh dan tanpa pamrih. Dan dengan perjuangan seorang ibu, aku dapat lahir di dunia ini dengan taruhan hidup atau mati. Setelah aku dilahirkan dan setelah itu ibu juga yang merawat dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Di saat aku menangis di tengah malam, ibu bangun dan menimang aku dengan penuh kasih sayang. Aku dilatih berjalan, berbicara dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Namun, sampai saat ini, aku belum bisa membalas kasih sayang yang beliau tumpahkan padaku. Ya Allah, aku belum bisa membayar pengorbanan yang telah Ibu berikan padaku. Di saat aku sudah beranjak dewasa ini, mestinya aku sudah bisa membalas apa yang telah Ibu berikan. Tapi yang ada, aku hanya bisa membuat Ibu sakit hati. Di saat Ibu menasihatiku, aku malah membantahnya. Di saat Ibu butuh bantuan, aku malah mengabaikannya. Kadang aku merasa lebih takut kepada Bapak, padahal aku tahu surga ada di telapak kaki Ibu. Maafkan aku, Ibu, anakmu yang penuh dosa terhadapmu ini. Kehidupanku dua takkan terpisahkan oleh jasa Bapak yang telah menjadi lantaran aku dilahirkan di dunia. Ayah juga yang telah bekerja keras, banting tulang dan memeras keringat demi untuk mencukupi kehidupan keluarganya, termasuk aku. Namun kadangkala aku tiada pedulikan kerja keras beliau.
untuk membantu sedikit saja, aku tidak mau. Padahal kalau minta uang, kadang aku memaksa harus ada. Dan tiap hari aku meminta uang. Malahan kadangkala untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan saja, saya meminta upah. Inikah balasan dari semua kasih sayangnya? Aku kadang tidak memperhatikan kemampuan beliau dengan menuntut sesuatu yang beliau tidak sanggup untuk memenuhinya. Ya Allah, dosa apa yang harus aku tanggung? Ya Allah, ampunilah aku yang berulang kali menyusahkan bapak dan ibuku. Lagi-lagi tidak sakit Pak. Berulang kali saya membuat bapak ibuku gelisah. Pergi tanpa pamit, pulang telat tanpa memberitahu. Ya Rabbi, kadang kami tidak bisa menjaga nama baik keluarga dengan melakukan perbuatan yang tidak betul. Tidak jarang aku mengabaikan nasihat mereka, walaupun aku tahu itu demi kehidupan. Ya Allah, ya Rabbi, adakah pintu surgamu terbuka untuk kita yang mengabaikan, mendusuri dan berkata yang menyukai kedua orang tua seperti saya ini? Perubahan tingkahku yang nanti akan kita lihat. Sikap kita kepada bapak ibu di rumah, sikap kita kepada bapak ibu guru di sekolah, kemudian nanti kita akan lebih rajin lagi dalam beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, dan semuanya anggota ekstra PNN SMP Negeri 1 Montorowali akan menjadi siswa-siswi yang hebat semuanya.
Kabar kuwi Mbak Dewi. Mantap. 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 Kayak seroteng. Oke, 1, 2, 3, mulai. 3 menit. Rumah sakit. Ya. 5, 4, 3, bisa. 1. Pinang. Wih, dia. Kesatuan nih. Mandirian nih. Oh, iki mandirian iki lho. Sing kemanusiaan iki sing iki sing iya, Ding. Coba nih, kemandirian. Entuk. Ini hilang. Kemandirian pasti kalah. Iki kesamaan iki. Iki kesamaan. Kami Palang Merah Remaja Indonesia. Berjanji dengan disertai rasa penuh tanggung jawab. Dan bersungguh-sungguh. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berbakti kepada masyarakat. 3. Mempertinggi keterampilan dan memelihara kebersihan dan kesehatan. 4. Mempererat persahabatan nasional dan internasional. 5. Menjunjung tinggi nama baik Palang Merah Remaja dan Palang Merah Indonesia dengan memegang teguh prinsip-prinsip kepalang merahan.
Nabi wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan keyakinan dan takwa kami segenap peserta upacara pelantikan dan pelatihan TNM Madya SMP Negeri 1 Memperingati pada hari ini menunjukkan kepala untuk berdoa kepadanya.